Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Rasulullah SAW bersabda, "Isnani yakrahuma ibnu Adam, yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah, wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqallu lil hisab." Ada dua hal yang amat sangat dibenci oleh anak-anak Adam atau manusia. Yang pertama, mereka benci akan kematian. Sedangkan kematian itu lebih bagus daripada fitnah. Kemudian yang kedua, mereka benci dengan sedikitnya akan harta. Padahal sedikit harta akan sedikit mereka mendapatkan hisab. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kematian bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, rahatun, adalah merupakan istirahat. Kita tidak tahu tatkala kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak fitnah-fitnah kehidupan dunia yang akan kita hadapi. Dalam kehidupan seperti sekarang ini saja, betapa banyak fitnah-fitnah itu sudah menimpa dan melanda di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Ini yang dimaksud, kematian itu lebih bagus dibandingkan dengan fitnah, artinya segala hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Kematian yang selalu kita benci, dasarnya kita semua pasti akan mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Ada tiga hal yang Allah sembunyikan terkait dengan kematian kita sebagai manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Aina fi ardin tamut, di bumi mana kamu akan mati. Ini yang pertama, tentang tempat di mana kita akan mati, kita tidak tahu, dan ini hanya Allah yang maha mengetahui. Terkadang banyak di antara kita menginginkan mati di suatu tempat, tapi Allah berkehendak lain. Allah mewafatkan kita pada tempat yang lain. Maka kapan, terkait dengan waktu juga kita tidak tahu. Dalam kehidupan di dunia ini, kita selalu menginginkan diberikan umur panjang, sehat badan kita. Tapi pada saat kematian itu sudah datang, kita nggak ada bisa yang mampu untuk mencegahnya. Inilah yang terkait waktu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dengan cara bagaimana di saat kita dalam keadaan wafat, kita pun tidak tahu. Dan inilah yang disembunyikan dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, hendaknya kita berupaya, berusaha agar bahwasanya nanti pada saat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Artinya akhir hidup kita hidup yang baik, yakni mendapat ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada suatu kesunahan untuk mendapatkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini hendaknya pada saat kita dalam sholat, di setiap sholat yang 5 waktu, di saat sujud terakhir dari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehabis kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua kita baca lagi, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah kami taubat nasuha sebelum dalam keadaan wafat. Banyak orang yang dalam keadaan wafat sebelum sempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan permohonan kita, doa kita, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, kita diberi rezeki oleh Allah, kita sempat bertaubat sebelum kita dalam keadaan wafat. Kemudian yang ketiga, kita hendaknya membaca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam taat dan tunduk menjalankan ajaran agama Engkau ya Allah. Kemudian yang berikutnya, di tengah-tengah kehidupan manusia amat sangat benci tatkala mereka memiliki harta yang sedikit dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan sering kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam doa itu semua apapun yang kita mohonkan, apapun yang kita panjatkan, agar kita dilimpahkan rizki, harta yang banyak di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dan itu tentunya tidak ada kesalahan bagi kita, karena bagi kita orang-orang yang beriman, harta yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hendaknya kita jadikan sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di tengah harta yang banyak itulah, yang halal itu bisa menjadi hisab bagi kita, yang haram bisa menjadi ajab bagi kita nanti kelak dalam kehidupan alam akhirat. Oleh karena itu, di tengah harta yang sedikit, hisab kita dalam keadaan yang sebentar nanti dalam kehidupan alam akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, penuh dengan keberkahan dalam menjalankan ketundukan, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga harta yang kita miliki, yang Allah sudah berikan, menjadikan harta itu keberkahan bagi kita, dan kita gunakan untuk senantiasa sebagai sarana untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.